Selamat datang di mata kuliah pengantar Data Science. Berikut adalah lanjutan dari bagian sebelumnya dengan submateri Strategi Nasional AI dan Pengembangan Talenta. Masih bersama saya, Miftah Andriansyah. Berikut ini adalah diagram mengenai arah pengembangan talenta. Di sini ada beberapa stakeholder yang terlibat, di antaranya ada guru, dosen, karyawan, pihak eksekutif, dan pihak pemerintah. Nah, dalam diagram ini terdapat beberapa hubungan antara materi pelatihan dan tingkat level pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga pasca sarjana. Untuk level SD dan SMP, yang disiapkan materi atau yang disampaikan adalah materi mengenai pengantar mengenai artificial intelligence. Untuk level SMA dan SMK, materi yang diberikan diantaranya meliputi data annotator dan kesiapan AI atau AI readiness. Untuk level diploma atau sarjana, materi yang disiapkan diantaranya adalah data engineer, associate data scientist atau ilmuwan data media, dan associate AI garis miring machine learning engineer dan data engineer serta AI itu sendiri. Dan sedangkan untuk level pasca sarjana, materi yang akan diberikan meliputi diantaranya yaitu data scientist, AI atau machine learning engineer, dan advanced AI atau AI tingkat lanjut. Dan beberapa materi terkait dengan computational thinking serta pendidikan karakter. Untuk pemetaan pengembangan talenta dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta kecerdasan artifisial atau KA, nama lain dari AI, diperlukan beberapa pelaksanaan. Dua diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan dasar dari direct activity atau kegiatan atau aktivitas bersifat langsung, dan pelaksanaan berbagai aktivitas langsung untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta kecerdasan artifisial. Untuk pelaksanaan kegiatan dasar dari aktivitas langsung yang diselenggarakan oleh dua lembaga pemerintahan, yaitu Kominfo dan Dikti, di mana Kominfo melakukan kegiatan perancangan SKKNI kecerdasan artifisial dan perancangan SDM kecerdasan artifisial atau AI. Untuk Dikti, aktivitas langsungnya yaitu pengembangan software untuk pengembangan talenta AI atau kecerdasan artifisial dan pembuatan kurikulum terkait bidang kecerdasan artifisial untuk tingkat pendidikan tinggi dan dasar menengah. Sedangkan pelaksanaan aktivitas langsung untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta masih diselenggarakan oleh Kominfo dan Dikti. Di antaranya adalah pengenalan bidang artificial intelligence ke siswa pendidikan dasar dan menengah, menyelenggarakan pelatihan dosen atau guru di bidang artificial intelligence, menyelenggarakan pelatihan mahasiswa atau praktisi di bidang artificial intelligence, pembuatan materi ajar bidang AI, pengadaan kompetisi bidang AI, dan sertifikasi talenta bidang AI atau kecerdasan artifisial. Nah, berikut ini adalah bagaimana status dari strategi AI atau kecerdasan artifisial di beberapa negara, mulai dari negara maju, di mana untuk yang warna biru merupakan menjelaskan mengenai bahwa strategi AI telah berhasil disusun. Sedangkan untuk yang warna kuning atau orange, yaitu status strategi AI-nya sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung. Indonesia termasuk dalam 50 negara yang sudah menyusun kebijakan nasional terkait dengan AI atau artificial intelligence dimulai tahun 2020 bulan Februari bersama beberapa negara, diantaranya Argentina, Kanada, Denmark, India, China, Brazil, Belgia, dan lain-lain. Nah, arahan teknologi AI di Indonesia di sini dalam perkembangannya revolusi industri mulai tingkat pertama yang bermulai pada abad ke-18, dilanjutkan dengan revolusi industri
2.0 atau tingkat kedua, dan revolusi industri tingkat ketiga atau 3.0, dan yang terbaru adalah revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana sudah menerapkan AI dalam pelaksanaan atau implementasi teknologi informasi, di mana menggabungkan antara aspek intelijen atau kecerdasan dan aspek informasi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia sudah memiliki strategi nasional kecerdasan artifisial yang disusun dalam bagan atau arsitektur, di mana yang ujungnya akan diharapkan mencapai visi Indonesia 2045. Ada 5 bidang prioritas kecerdasan artifisial di Indonesia, yaitu pertama, layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, dan mobilitas dan kota cerdas. Dalam menyangga atau menopang 5 bidang prioritas kecerdasan artifisial tersebut, memiliki 4 area fokus dengan tiang-tiang atau dengan pilar, yaitu persiapan infrastruktur dan data, serta pengembangan talenta. Dan didasari oleh disusunnya etika dan kebijakan yang diharapkan mewujudkan kecerdasan artifisial yang memiliki etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. SDM AI diperkirakan mengalami peningkatan kebutuhannya, diantaranya pada tingkatan penelitian dan pengembang teknologi, walaupun jumlahnya menengah, ini memiliki tren yang cenderung menaik. Untuk level persiapan data atau aspek persiapan data, bahwa kebutuhan SDM AI jumlahnya cukup besar untuk di lembaga pemerintahan. Menurut data, ada 15 pekerjaan yang akan muncul di Inggris, diantaranya urutan yang pertama adalah akan munculnya atau diperlukannya AI spesialis atau spesialis di bidang AI. Yang kedua, petugas perlindungan data. Yang ketiga, robotic engineer. Dan untuk data scientist sendiri berada pada posisi ke-7. 15 terbesar pekerjaan yang akan muncul di Inggris. AI memerlukan berbagai macam gugus tugas yang diperlukan untuk mempelajari skill-skill terbaru. Terkait dengan kebutuhan SDM, di samping startup, SDM data science atau AI banyak dibutuhkan lembaga pemerintahan dan layanan publik, di antaranya Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan lembaga atau organisasi serta industri lain pada umumnya. Selain itu, membuka peluang bagi mahasiswa membuat produk data science atau AI sebagai produk startup, dimulai dari tugas kelompok atau mengikuti kompetisi atau menyusun tugas akhir dengan topik atau dengan tema terkait dengan AI atau data science. Berikut ini adalah beberapa perusahaan terkait dengan pekerjaan atau talenta di mana membutuhkan SDM data science, diantaranya yaitu LinkedIn, Glassdoor, dan Indeed.com. Dibukanya beberapa lowongan atau banyak lowongan yang terkait dengan data science yang diperlukan oleh perusahaan atau organisasi yang membutuhkan dalam pekerjaannya. Nah, berikut ini adalah peta jalan atau roadmap bagaimana menjadi seorang data scientist. Di antaranya ada 8 langkah yang mudah yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist. Di antaranya adalah kemampuan atau dasar matematika dan statistik, kepakaran di bidang tertentu atau bidang yang memang khusus, dan kemampuan akan hacking, dalam hal ini hacking yang positif. Nah, ada typical background atau latar belakang pendidikan di mana lulusan pendidikan tinggi atau college atau bisa dibilang diploma atau sarjana adalah tingkat pendidikan yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist, diikuti dengan tingkat atau level pasca sarjana atau
level master serta level profesional. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana menjadi seorang data scientist yang tidak terbatas pada ini. Yang pertama adalah kita harus bisa menanyakan jawaban yang tepat terkait apa yang dimaksud dengan data scientist. Kemudian memenuhi kebutuhan atau persyaratan. Yang ketiga adalah mendapatkan atau mengikuti program sertifikasi. Yang keempat adalah mengikuti beberapa tantangan seperti kompetisi, kejuaraan, lomba-lomba terkait dengan startup. Yang kelima adalah bagaimana kita membangun jaringan atau koneksi atau link ke pihak-pihak yang terkait seperti pihak pemerintahan, pihak bisnis atau swasta, juga dengan pihak-pihak riset. Yang keenam yaitu bagaimana kita menyelesaikan kegiatan seperti proses interview pada perusahaan yang memang membutuhkan keahlian data scientist. Sekian penyampaian submateri untuk strategi nasional AI dan pengembangan talenta. Terima kasih.